Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita ucapkan kepada hadirat ilahi Rabbi yang telah memberikan waktu, kesehatan untuk kita semua berada di sini. Shalawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat, saya harus nyontek dulu nih. Yang terhormat Bapak Sigit sebagai Ketua Masjid, terima kasih banyak atas fasilitas dan tempatnya Pak, atas dukungannya untuk acara malam hari ini. Yang terhormat Bapak RT Pak Gulungan, terima kasih atas dukungannya. Dan juga yang terhormat Bapak Burhanuddin beserta Ibu dan tim Batam yang telah mempersiapkan acara yang super dadakan ini tapi luar biasa. Perkenalkan, saya Astria, asal saya dari Tasikmalaya. Berkesempatan hari ini untuk sosialisasi di sini, menebar informasi. Sebetulnya acaranya sangat dadakan, Pak. Rencananya kami mau datang hari Senin kemarin dan punya waktu 1 minggu. Saya udah alokasikan waktu 1 minggu. Ternyata Allah berkehendak lain, anak-anak saya di Bandung harus berangkat besok tanggal 26 ke Jerman. Mulai ada instruksi harus segera datang, itu harusnya mereka datang ke Jerman itu mulai bulan Juni. Tapi karena kondisi Covid, jadi molor-molor, kita nggak tahu berangkat kapan. Kemarin tanggal 20 baru ada kelonggaran regulasi yang akhirnya diperbolehkan untuk bisa datang ke Jerman minggu depan katanya. Jadi mudah-mudahan semuanya lancar, meskipun mendadak, meskipun serba cepat, semoga ada manfaatnya. Kita mau perkenalan sekarang. Saya ini mewakili dari PT Cahaya Pendidikan Internasional. Jadi gini Bu ceritanya Pak, saya ini berteman sama Kak Rina ini sudah lama, sejak kuliah 2005 ya Kak ya. Kita berteman di Facebook, tapi memang kita sudah lama nggak kontak, cuman saling memandang aja. Baru karena saya kan aktif banget di Facebook, share-share mengenai pendidikan, mengenai bidang yang kita kelola saat ini. Baru 2 bulan sebelum kesini, 2 bulan yang lalu, baru Karina tanya, emang gimana Ci caranya buat anak-anak bisa ke Jerman? Akhirnya saya jelaskan dan beliau minta untuk saya buka di Batam. Kebetulan di sini mungkin belum ada. Mudah-mudahan ini bisa jadi tambahan pilihan untuk anak-anak muda Batam untuk melanjutkan setelah SMA atau SMK. Ini nama PT-nya, kita dinaungi oleh PT Cahaya Pendidikan Internasional, namanya Bright Education Indonesia. Apa? Boleh. Terima kasih. Ini kurikulum vitae saya, asal saya dari Tasikmalaya, salah satu kota kecil di Jawa Barat. Mungkin besar, tapi daerah saya masih 3 jam lagi dari Tasik kota. Jadi kalau misalnya, Ibu bisa ke Jerman, Ibu kan mungkin di Jakarta gitu, di kota besar, Ibu punya uang banyak, itu nggak tepat. Oh iya. Saya asalnya dari kampung, Pak. Saya alhamdulillah dapat kesempatan untuk kuliah di UPI jurusan bahasa Jerman. Setelah itu baru saya bisa ke Jerman. Itu pun bukan mau ya, karena nggak ada pilihan kerja di Indonesia saat itu ya. Saya ngerasa saya nyari kerja di Indonesia kok susah amat. 6 bulan saya nggak dapat. Padahal saya udah janji ke orang tua setelah sidang saya nggak akan minta uang lagi sama orang tua. Tapi ternyata nggak semudah itu. Akhirnya oke lah, saya ada tawaran untuk mengikuti salah satu program, namanya program pertukaran budaya atau au pair. Akhirnya saya memutuskan oke, saya ke Jerman. Meskipun udah ada ancaman sama orang tua, boleh ke Jerman tapi nggak boleh minta duit sama orang tua. Oke, dijabanin. Alhamdulillah Allah mempermudah.
Dan saya bisa mencicipi pendidikan di Jerman, mencicipi belajar di Jerman, mencicipi juga uang euronya, mencicipi juga jalan-jalan keliling Eropanya. Meskipun nggak pakai uang puluhan juta ya. Kalau misalnya dari Indonesia sekarang pengen jalan-jalan keliling Eropa, butuh uang kurang lebih 30-an juta untuk 2 minggu aja. Nah, adik-adik nanti bisa keliling Eropa, bisa mejeng tuh di Eiffel Tower ya. Nggak harus pakai modal puluhan juta, cuma untuk 2 minggu ya. Oke, ini pulang saya dari Jerman 2011, saya mengajar bahasa Jerman sambil membantu adik-adik atau teman-teman yang mau ikut program Ausbildung, tapi lingkupnya masih kecil. Hanya yang mengenal saya aja. Lama-kelamaan 2017 akhirnya saya buka Bright Education Indonesia ini. Nama dagangnya itu Bright Education Indonesia. Cuman ketika mau dilegalkan dengan PT, ternyata nggak bisa pakai bahasa Inggris, harus pakai bahasa Indonesia. Jadinya dibentuk PT Cahaya Pendidikan Internasional ini. Ini nomor handphone saya, Bapak Ibu bisa ikutin juga Facebook saya, IG saya, bisa dilihat recordnya, bisa dilihat perjalanannya di situ. Ini Bright Education ini sudah ada di beberapa kota di Jawa Barat dan ada 2 di Sumatera, di Bengkulu sama di Lampung. Ini yang di Jawa Baratnya kita ada 6 cabang ya, tidak termasuk 2 di Bandung. Kita ada di Bandung 2 tempat, di Bogor, Depok, Sukabumi, Indramayu, Majalengka. Oke. Ini program yang kita punya, tapi ternyata ini tuh bukan program kita. Ini adalah programnya pemerintahan Jerman yang bisa diambil oleh anak-anak muda di seluruh dunia. Boleh diambil ini, asal syaratnya masih muda Pak. Di atas 30 udah nggak bisa lagi ya. Jadi untuk adik-adik sebelum umur 30 tahun dimaksimalkan. Khawatirnya udah keburu 30, belum pernah tinggal di luar negeri misalnya ya. Karena gini, ada satu hadis yang kalau nggak salah itu apa coba? Ada yang tahu nggak hadisnya tentang perjalanan? Saya aja lupa. Oke, tuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Gitu ya. Sebenarnya gini, ada pepatah mengatakan kita ini kalau kita tinggal di satu tempat, ibaratnya kalau kita buku itu kita baru buka 1 lembar, masih ada lembaran-lembaran lain yang harus kita buka. Kita diberi kaki, kita tidak diberi akar. Artinya kalau kaki untuk ngelangkah, kalau akar diam di tempat. Jadi lakukanlah perjalanan, lihat di dunia seperti apa. Di situ bisa nambah banyak pengetahuan kita. Kita punya program ini, Jerman itu punya program ini. Ausbildung, magang, sekolah atau kuliah sambil bekerja di sana. Lalu ada Efesiot, itu Freiwillige Soziales Jahr, itu kerja sosial, kerja di lembaga-lembaga sosial. Lalu yang ketiga ada au pair atau pertukaran budaya. Yang keempat ada kuliah studium itu kuliah S1, S2, S3. Dan biaya kuliahnya gratis kalau di Jerman. Tinggal siapin biaya hidup aja. Biaya hidupnya berapa teh? Nah, biaya hidupnya kurang lebih butuh 10.000 euro per tahun atau 170 jutaan. Kalau untuk studi, meskipun gratis, kita harus tetap ngeluarin biaya hidup. Kalau 3 program yang atas, itu nggak perlu biaya hidup yang Bapak Ibu harus persiapkan. Karena adik-adik nanti di sana akan mendapatkan uang saku sendiri dan juga jaminan hidup. Ya. Yang kelima itu University Visit. Program kita bekerja sama dengan SMA yang mengadakan kunjungan ke beberapa universitas yang ada di dunia. Biasanya SMA yang favorit, yang pengen anak-anaknya kuliah di luar, pengen ngecek dulu universitasnya kayak apa, ya. Itu. Boleh next kan?
visinya Bright Education Indonesia itu menjadi lembaga terdepan yang membantu anak-anak muda Indonesia buat go internasional. Dek, ini yang sebelah sini nih, kelas berapa Dek? Semua. Kelas berapa? Kelas 3? 3 apa? SMP? Weh, mau ke Jerman nggak? Nggak mau? Ngapain duduk di sini? Nggak apa-apa. Ini yang paling, ada yang SMA nggak? Yang mana yang SMA? Oke, kelas berapa Kak? Kelas 3. Udah punya rencana kemana Kak setelah lulus? Kenapa? Oh, 4 tahun sekolahnya. Oke, setelah lulus mau kemana Kak? Bilang aja mau ke Jerman gitu, biar seneng kan. Oke, ada lagi yang ngasih? Kakak kuliah di mana Kak? Di mana? Di mana katanya Kak? Hah? Bandung. Di Bandung kuliahnya? Di mana? Di mana? Di Unisba. Jurusan apa? Sekarang lagi PJJ atau udah lulus? Oh, oke. Oke, ya, mudah-mudahan nanti bisa ngasih, mungkin mau lanjut S2 ya, atau mau ikut program magang, boleh ya. Nah ini, misinya kita itu pertama sosialisasi. Yang kedua setelah sosialisasi, bantuin adik-adik yang mau ke Jermannya. Jadi kita bukan ngasih tahu aja ini program bagus nih Bu, program bagus nih Dek, tapi udah aja, cuman cukup sampai bagus aja. Enggak, kalau kita setelah sosialisasi, kita himpun anak-anaknya, kita kasih pendidikannya. Salah satu syarat untuk bisa ke Jerman itu bisa bahasa Jerman. Jadi kita siapin bahasanya, kita bagusin pengetahuan sistem pendidikan di sana, sistem budayanya, agar anak-anak ketika sampai Jerman siap. Lalu setelah itu, setelah bahasanya bagus, kita tempatkan ke Jermannya. Setelah bahasanya bagus, ditempatin di Jerman, lalu nyampe Jerman, kita juga sebagai pelindung di sana. Bukan pelindung, kalau pelindung secara resmi sudah ada ya, dari Indonesia ada KBRI, ada KJRI. Di Jermannya sendiri pelindungan itu sangat-sangat bagus. Kita di sini Bright Education ketika kalian di Jerman, ketika adik-adik di Jerman, itu sebagai orang pertama yang tahu setiap masalah. Jadi kami nanti yang akan bergerak menyelesaikan masalahnya. Oke, next Kak. Di ini aja, lanjut. Nah, ini mau sharing dulu nih. Bagaimana sih sistem pendidikan di Jerman? Di Jerman SD-nya tuh 4 tahun. Di Indonesia berapa tahun? Enakan 4, enakan 6? Enakan mana? Dua-duanya enak. Kalau di Indonesia SD-nya 6 tahun, tapi SMA sama SMP-nya 6. Kalau di Jerman SD-nya 4 tahun, tapi SMA-nya 9 tahun. Enakan mana? Kalau di Indonesia lulus SMA itu 12, kalau di Jerman 13 tahun. Ya, jadi lebih lama sekolahnya. Itu yang setara sama SMA. Tapi ada sekolah yang kejuruan seperti SMK, namanya Realschule atau Hauptschule. Itu lamanya cuma 7 tahun dan 8 tahun. Kalau ditambah 4 jadi 9 dan 10. Ya, oke, next ya. Apa sih Ausbildung itu? Jadi yang akan kita kupas hari ini, kita akan fokus ke program favoritnya, yaitu Ausbildung, magang dan sekolah di Jerman. Ausbildung ini adalah sekolah profesi kalau di Lempengin itu. Sekolah mempelajari satu bidang profesi. 30%-nya teori, 70%-nya praktek. Teorinya di Berufsschule namanya, atau sekolah kerja milik pemerintah Jerman. Nanti sekolahnya kita akan lihat. 70%-nya itu praktek di perusahaan. Nanti di sekolah ada ujiannya, ada naik semesternya.
Di tempat kerja ada ujiannya juga. Jadi kalau belum lulus nggak bisa naik semester. Jadi harus tetap tinggal atau mengulang. Ini salah satu siswa kita yang ambil jurusan koki di Jerman. Dari kampung Pak, dari Indramayu, ya. Nih, di sana itu anak-anak Indonesia yang satu tempat. Jadi anak-anak nggak sendiri Pak di perusahaannya. Minimum ada 2 orang. Kalau yang ini namanya Kusnadi, alhamdulillah kebetulan 4 orang Indonesia dalam satu tempat, ya. Jadi ada pakumaha gitu kalau orang Sunda mah. Iya kan Bu? Ini Ibu yang dari Sunda, Ibu ya. Biasa pakumaha gitu Bu. Pakumaha. Oke. Nah, ini jurusan yang bisa diambil untuk program Ausbildung ini, ya. Ada banyak sebetulnya, ada 350 jurusan lebih sampai 400-an. Tapi memang beberapa jurusan hanya bisa diambil oleh orang Jerman sendiri, ya. Ini yang banyak dan bisa diakses dari Indonesia. Asalnya Ausbildung ini hanya diperuntukkan untuk orang Jerman atau orang asing yang sudah ada di Jerman. Tapi 2017 akhir kita bisa apply dari Indonesia, dan kami Bright Education Indonesia dipercaya sebagai untuk mempersiapkan, ya, lembaga untuk mempersiapkan adik-adik kita yang mau Ausbildung di Jerman. Boleh Kak? Di next. Nah, ini syaratnya, laki-laki atau perempuan yang setengah-setengah nggak bisa, umur 18 tahun sampai 30. Yang lebih dari 30 tahun udah nggak bisa. Syaratnya ini. Lalu minimum punya ijazah SMA. Yang SMP juga nggak bisa, harus minimum SMA. Lalu bisa bahasa Jerman minimum level intermediate. Ada yang sudah bisa bahasa Jerman nggak? Ada Dek, yang SMP, ada yang udah bisa bahasa Jerman? Nggak ada ya? Nanti belajar ya. Dan bersedia tinggal di Jerman sampai lulus. Jadi harus diselesaikan program ininya sampai lulus. Karena program proses dari Indonesia ke Jerman itu cukup lumayan sulit, ya. Bukan sulit sih, cuman berat buat kita, ya, ribet ngurusinnya. Jadi harus diselesaikan. Lalu berapa lama sih Ausbildungnya? Itu 3 tahun atau 6 semester. Tapi nanti dapat, ini lagi dibagi dulu makanan, jadi masih goyang. Minum dulu. Enggak. Ada. Oke. Nah, tapi setelah dari 3 tahun itu, sebelum sampai lulus, boleh kok pulang ke Indonesia bebas. Karena punya jatah cuti. Cutinya 24 hari per tahun. Itu bisa dipakai untuk pulang ke Indonesia. Boleh, next Kak. Ini benefitnya, keuntungannya apa sih ikut program Ausbildung? Pertama, kita akan dicetak jadi ahli. Ahlinya cetakannya negara Jerman. Yang kedua, dapat tempat tinggal, apartemen, ya. Yang ketiga, dapat makan dan minum. Makannya dapat 1 kali minimum pada saat bekerja. Minumnya gratis, karena minumnya dari keran, ya. Jadi keran di sana bisa diminum. Mungkin di sini juga bisa ya, kayak. Ada yang bisa diminum. Oh, nggak berani. Kalau di Jerman udah biasa minum dari keran. Lalu asuransi, dapat asuransi kesehatan maupun asuransi kerja. Jadi dilindungi, ya. Lalu transportasi dari tempat tinggal, dari apartemen ke tempat kerja, dari apartemen ke sekolah, itu dapat. Lalu dapat uang saku minimum 600 sampai 1000 euro per bulan. Itu kotor, tapi ya bersihnya sekitar 400 sampai 500 euro per bulan. Berapa coba? Ada yang tahu nggak? Kurs euro saat ini 17.000. Anak IPA mana anak IPA? Dikaliin deh 500 euro lah yang tengah-tengah. 500 kali 17.000 berapa? Yang dapat dikasih hadiah. Teng tong 1 2 3 4 5 selesai. Berapa?
17.000 dikali 500 euro. 6,5 juta. 7 juta. Biasanya ibu-ibu jago ngitung nih kalau urusan duit. Berapa, Bu? 8,5 juta. Ya, kurang lebih segitu, Bu. Dan itu buat hidup aja. Maksudnya buat apartemen udah, buat jajan pulsa, ya buat jajan-jajan iPhone, buat jajan-jajan Adidas gitu. Bisa. Jadi anak-anak selama kuliah, selama belajar, orang tua nggak harus ngirim lagi. Kuliahnya di Jerman nih, sekolahnya di Jerman. Orang tua nggak biayain lagi. Enak nggak tuh, Bu? Tapi memang nggak mudah. Pertama, anak-anak harus belajar bahasa Jerman dulu. Bahasa Jerman kalau tidak dipelajari dengan serius nggak akan bisa. Jadi anak-anak harus sangat serius belajarnya. Nggak bisa datang, belajar, pulang ke rumah, lempar tas. Nggak bisa sama sekali. Anak-anak perlu keseriusan. Tapi saya bisa yakinkan 1000% semua anak bisa kalau serius. Semua anak bisa kalau serius. Saya bisa jamin 1000%. Ya. Oke. Setelah dapat uang saku, dapat apa lagi nih? Setelah lulusnya bisa bekerja di Jerman dengan gaji 1.500 sampai 2.000 euro. Atau 25 juta sampai 35 juta. Tapi harus lulus dulu. Kalau belum lulus nggak boleh bekerja di sana. Jerman ini butuh uang, butuh orang banyak. Karena piramidanya itu seperti ini. Kalau kita piramidanya kan begini. Lebih banyak yang mudanya daripada yang senior. Kalau di Jerman kebalik. Yang senior lebih banyak daripada yang junior. Orang-orang nggak pengen punya anak. Tapi mereka ya lebih seneng tinggal bersama gitu, tanpa anak. Makanya Jerman sekarang lagi ketar-ketir. Nggak ada yang ngisi pekerjaan di sana. Buat mereka itu masalah besar. Buat Indonesia kebanyakan orang juga jadi masalah besar. Katanya 2030 akan jadi apa? Keuntungan buat kita karena keuntungan demografi ya. Karena kita kebanyakan usia produktif. Kalau diisi kalau anak-anak mudanya skillnya bagus, bisa bersaing di dunia internasional. Kalau skillnya kurang bagus, kira-kira akan jadi keuntungan atau jadi masalah? Nah ini ya, anak-anak muda yang 10 tahun lagi akan berada di fase umur 20-30 tahun. Ini kita harus persiapkan dengan maksimal. Agar apa? Usia-usia produktifnya memang betul-betul memiliki skill yang mumpuni. Ya, jangan hanya jadi beban negara. Baik. Setelah lulus bisa bekerja di Jerman dengan gaji 1.500 sampai 2.000. Setelah itu bisa lanjut S1 di Jerman. Bisa balik ke Indonesia. Kalau saya sih sarankan nggak balik dulu, tapi ambil ilmu kerjanya di sana, kumpulin modalnya, baru balik ke Indonesia untuk bikin usaha sendiri, majuin negara kita, serap tenaga kerjanya, bikin inovasi. Oke, ijazahnya, nah setelah lulus dapat ijazah juga, dan ijazahnya berstandar internasional. Jadi berlaku bukan hanya bisa bekerja di Jerman, tapi bisa kerja juga di negara lain. Oke, next Kak. Ini salah satu kontrak kerjanya yang dimiliki oleh peserta Ausbildung. Jadi ibu nanti kalau punya anak ikut program Ausbildung, sebelum sampai Jerman, anak-anak sudah tahu bekerja di mana, sekolahnya di mana, apartemennya di mana, itu sudah hafal, Bu. Jadi kalau punya saudara tinggal langsung kontak. Jeng si Ade itu dapat tempatnya di Kölungsborn misalnya. Jeng atau si Ade dapat tempatnya di Freiburg tuh di Jerman. Tolong tengokin ya. Dan ibu-ibu juga bisa nengok ke sana. Bapak bisa tengok ke sana anak-anaknya. Ini salah satu kontrak. Nah, di sini tertera nama, alamat, jumlah uang saku, cutinya berapa, ada semuanya di sini. Cuman nggak terlalu kelihatan aja. Kelihatan deh, jelas ya. Di situ kelihatan, Bu. Ini jumlah liburnya ada berapa per tahun, uang sakunya berapa. Oke, next Kak.
yang ini ke bawah dulu Kak. Nah, yang ini nama sekolahnya. Ini nama sekolahnya. Ya tadi tempat kerjanya, ini nama sekolahnya di HTS ya. Hans Norma Schule TTC Neustadt. Itu nama sekolahnya. Ini siswa kami dari Bengkulu, Bu. Oke, lanjut. Ini timetable untuk persiapan ke Jerman. Pertama yang harus dilalui adalah belajar bahasa Jermannya dulu. Lamanya kurang lebih 6 sampai 8 bulan untuk bisa sampai level yang diinginkan, level yang disyaratkan. 6 bulan itu nggak lama, ya. Tapi memang harus serius belajarnya. Lalu setelah itu, setelah ujian dan setelah 6 bulan belajar, ada fase ujian. Nah, ujiannya di sini. Kalau belum lulus, ujian lagi. Tapi kalau sudah lulus, nanti dokumennya kita langsung kirim ke Jerman. Setelah itu, kita carikan perusahaan yang cocok dengan jurusan yang dipilih. Setelah dapat perusahaannya, kita daftarkan ke sekolah. Lalu setelah itu turun kontrak kerja yang tadi. Setelah turun kontrak, turun lembaran sekolah, lalu kita akan apply visa ke kedutaan Jerman yang ada di Indonesia. Setelah itu keluar visanya lalu berangkat. Kurang lebih butuh waktunya 12 sampai 16 bulan total secara keseluruhan dari mulai belajar. Oke, next Kak. Nah, ini ada biaya untuk persiapan. Ausbildungnya sendiri itu gratis. Sekolah di Jermannya gratis. Tapi untuk bisa sampai ke Jermannya butuh bahasa Jerman yang harus dipelajari. Ini biaya yang harus dipersiapkan untuk persiapan program Ausbildung. Untuk belajar, dokumen, keberangkatan, ya. Ini total biayanya. Dan tidak semua di depan, ya. Dicicil, harus dicicil, nggak boleh disatuin, nggak boleh disekaligusin, kita nggak mau. Oke, next Kak. Oke, ini gambaran yang sudah berangkat di Jerman, ya. Ini nggak cuma lulusan SMA SMK, tapi lulusan S1 juga banyak. Salah satunya yang ini, yang itu dari Telkom University dari Bandung. Kalau yang itu SMK, yang ini dari Unpad. Kalau yang itu dari SMA ya, dari SMA. Kalau yang itu dari Maranatha, ya. Jadi bukan hanya SMA, lulusan kuliah juga banyak. Oke, next Kak. Nggak usah lah. Ya. 2019 kita dilepaskan anak-anak bulan Juni 2019. Itu ada keberangkatan banyak dalam 1 bulan sebanyak 54 siswa. Itu diresmikan, diberangkatkan, dilepaskan langsung oleh Direktorat SMK dari Kementerian Pendidikan. Ya, waktu itu di Hotel Vef Ciamplas. Ini orang-orangnya berangkat dalam 1 waktu ini, Pak. Semuanya. Oke, udah. Ini gambaran-gambarannya adik-adik kita yang sudah ada di sana. Oke, mulai dari yang kampung sampai yang dari kota, anak pejabat tuh banyak di sana. Semuanya punya motivasi masing-masing, punya background masing-masing. Oke, next Kak. Udah. Nanti untuk pengen ngelihat lebih banyak lagi, boleh di follow IG-nya brighteducation.id ya, di IG, atau di follow juga saya Astria Dewi di Facebook boleh, di IG boleh ya. Nanti bisa ngelihat tuh program-programnya apa aja secara lebih detail dan siapa aja yang udah berangkat ke sana. Oke, next. Ya, ini aja. Ini boleh ini video nggak sih? Boleh nggak? Jangan dulu itu yang apartemennya yang tadi.
Nah, yang bawah itu. Ini gambaran apartemennya, Pak. Ya, jadi adik-adik nanti akan tinggal. Ini standarnya seperti ini. Ini yang nggak bagus, yang nggak, pokoknya minimum. Ini minimum seperti ini. Terus ketika sampai Jerman nanti akan dikasih pengarahan dulu. Kita ada keberangkatan besok, setelah dari bulan Maret tidak ada keberangkatan, kita baru ada keberangkatan lagi besok hari Rabu, ada 9 orang. Yang karena nggak boleh banyak-banyak, Pak. Jadi kita masih atur ya, siapa yang harus secepatnya dulu berangkat. Akhirnya dicicil berangkatnya. Ini ketika sampai Jerman akan dikasih pengarahan dulu. Oke, terus kan? Ini apartemennya yang tadi. Oke, next. Oke, baik. Itu pemaparan sedikit ya Bu ya, Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa membuka peluang buat adik-adik atau putra-putri Bapak Ibu untuk bisa melanjutkan kuliah di Jerman ya. Sekian, mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.